Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 230503039, Unit 02, Prodi Teknik Industri, akan menjelaskan tentang pengukuran persen CVL sebagai indikator kelelahan fisik pada pekerja produksi UMKM mebel kayu. Baik, selanjutnya ada pendahuluan. Latar belakang. Salah satu sektor UMKM yang cukup berkembang di Kota Langsa adalah usaha mebel kayu. Kegiatan produksi pada UMKM ini umumnya masih bersifat padat karya, di mana tenaga kerja manusia memegang peranan utama dalam setiap tahapan proses mulai dari pemotongan, perakitan, pengamplasan, hingga finishing. Karakteristik pekerjaan tersebut sangat menuntut aktivitas fisik berulang dalam waktu yang lama yang berpotensi menimbulkan kelelahan fisik pada pekerja. Kelelahan fisik merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas, keselamatan kerja, dan kualitas hasil produksi. Namun, pada banyak UMKM, aspek ini masih jarang diperhatikan secara serius. Kelelahan yang tidak terdeteksi secara dini dapat menyebabkan penurunan performa kerja, resiko kecelakaan kerja, bahkan gangguan kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, penting dilakukan pengukuran objektif terhadap se- beban fisik sebagai upaya untuk mengevaluasi kondisi kerja para pekerja. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur beban kerja fisik secara kuantitatif adalah metode persen CVL. Metode ini menggunakan parameter denyut jantung pekerja saat bekerja sebagai indikator untuk menilai beban kerja yang berkaitan erat dengan tingkat kelelahan. Selanjutnya, ada data empiris. Di sini, kita mendapatkan data-data dari pekerja UMKM mebel kayu atas nama Budi, Andi, Bagus, Zulkifli, Hasan, dan Samsul. Usia Budi yaitu 25 tahun, DNI-nya 72, DNK-nya 108, dan DN maksimalnya 195. Untuk Andi, usianya 30, DNI-nya 70, DNK-nya 116, DN maksimalnya 190. Dan untuk Bagus, usianya 28, DNI-nya 68, DNK-nya 122, dan DN maksimalnya 192. Zulkifli, usianya 26, DNI-nya 74, DNK-nya 128, DN maksimalnya 100, DNK-nya 128, DNK maksimalnya 194. Dan untuk Hasan, usianya 33 tahun, DNI-nya 76, DNK-nya 103, 2, DN maksimalnya 187. Dan untuk Samsul, usianya 35, DNI-nya 75, DNK-nya 138, dan DN maksimalnya 185. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kelelahan kerja. Kelelahan merupakan suatu kondisi menurunnya kapasitas tubuh untuk bekerja akibat penggunaan energi secara terus-menerus, yang melebihi kemampuan tubuh untuk memulihkannya. Dalam konteks dunia kerja, kelelahan tidak hanya mencerminkan rasa lelah yang bersifat subjektif, melainkan juga melibatkan faktor fisiologis dan psikologis yang mempengaruhi kinerja individu secara keseluruhan. Kelelahan fisik ini sangat umum terjadi pada pekerja yang bersifat manual dan memerlukan aktivitas fisik berulang, seperti terdapat pada sektor UMKM mebel kayu ini. Secara fisiologis, kelelahan ditandai oleh menurunnya kemampuan otot untuk berkontraksi secara optimal, penurunan cadangan energi otot, serta meningkatnya produksi asam laktat yang menyebabkan rasa nyeri dan pegal. Selanjutnya, beban kerja fisik. Pengukuran beban kerja fisik merupakan langkah penting dalam mengevaluasi sejauh mana tuntutan kerja mempengaruhi kapasitas fisik seorang pekerja. Beban kerja fisik juga sendiri mengacu pada tingkat penggunaan energi tubuh yang diperlukan untuk melaksanakan suatu aktivitas kerja. Dalam konteks pekerjaan padat karya seperti industri mebel kayu, pengukuran ini menjadi sangat relevan karena pekerja melakukan aktivitas berulang dalam waktu lama, seperti mengangkat, membungkuk, mendorong, dan menggunakan peralatan secara manual. Selanjutnya, yaitu membahas metode persen CVL.
Metode persen CVL merupakan salah satu metode yang paling populer dan banyak digunakan dalam studi ekonomi dan kesehatan kerja. Metode ini mengukur beban kerja dengan membandingkan peningkatan denyut jantung kerja terhadap kisaran denyut jantung maksimal individu. Formula dari persen CVL adalah sebagai berikut. Persen CVL sama dengan HR kerja dikurang HR istirahat per HR maksimum dikurang HR istirahat dikali 100%, di mana HR itu kerja adalah denyut jantung rata-rata dan HR istirahat adalah denyut jantung saat istirahat dan HR maksimum adalah denyut jantung maksimum. Selanjutnya, ada metodologi penelitian. Satu, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat beban kerja fisik dan kelelahan karyawan pada UMKM mebel kayu. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisis data numerik yang diperoleh dari hasil pengukuran denyut jantung saat istirahat dan saat bekerja. Lokasi dan objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu unit usaha mebel kayu skala mikro yang berlokasi di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Lokasi ini dipilih secara purposive atau bertujuan karena usaha tersebut merupakan salah satu UMKM mebel yang masih mengandalkan tenaga kerja manual dalam hampir seluruh proses produksinya, mulai dari pemotongan, perakitan, pengampasan, hingga finishing. Objek penelitian adalah tenaga kerja langsung atau pekerja produksi dari mebel kayu yang terlibat dalam proses pembuatan mebel di unit usaha tersebut. Variabel penelitian. A. Variabel bebas atau independen. Ada kelebihan beban kerja, kurangnya istirahat dan tidur, ada juga stres dan kecemasan. Sedangkan untuk variabel terikat atau dependen, yaitu kelelahan fisik. Di sini sudah dijelaskan tentang kerangka konseptual, yaitu yang kelelahan fisik adalah variabel dependen dan kelebihan beban kerja, kurangnya istirahat dan tidur, stres dan kecemasan yaitu variabel independen. Masuk ke prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian itu terdiri dari mulai identifikasi masalah, perumusan tujuan makalah, batasan dan asumsi, landasan teori, penentuan metodologi penelitian, variabel dan kerangka konseptual. Selanjutnya selesai. Terima kasih atas pengertiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.